Tuhan, Roh Kudus, dan dasar hujan menang, melebihi yang terjadi di Aza Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ajil, banjir nih. Iya nih, banjir. Ayo, Cil, pulang. Kita dari dalam. Kita mau ke gereja nih, mau ibadah. Oke, Cil. Kita terus mendayung. Iya, Cil. Ayo cepat, semangat, Cil. Semangat. Masih jauh nggak, Cil? Kayaknya lumayan deh. Tapi kita harus semangat nih. Lebih cepat lagi. Semangat ya, Cil. Ayo, dayung. Wah, kita sampai juga, Cil. Iya, Jil, puji Tuhan. Ya, kita parkir dulu. Shalom adik-adik. Gimana Kak Jer, apa kabar? Wah, luar biasa Kak Cila. Kak Cila, apa kabarnya? Luar biasa juga, puji Tuhan. Hari ini kita mau ngapain Kak Jer? Nah, tentunya kita mau ibadah dong. Iya. Kan ini hari Minggu. Betul. Kita harus mau beribadah. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita mau apa dulu Kak Cila? Mau memuji Tuhan dulu Kak. Mau pemanasan ya Kak? Oh iya, betul. Silakan adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat satu pujian lagunya. Na. Semuanya tepuk tangannya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir di setiap rumah kita. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita. Roh Kudus memberikan kita kemenangan. Mari kita nyanyikan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
Kami mau nyatakan Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Di segala situasi Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Adik-adik, mari kita nyatakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
siap memuji Tuhan, katakan Amin. Wah, puji Tuhan, Kak Cila. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita bisa menang ya, Kak Cila. betul Kak. Oke. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan lagu pujian bahwa kita bisa menang kalau ada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin. Ku menang, ku menang. Mari adik-adik kita sama-sama tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik, kita mau sama-sama menyaksikan film berikut. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan hati adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Immanuel,
besertaku, Tuhan Allah yang hidup, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang waktunya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika mendengarkan firman Tuhan, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Ya, kita berdoa supaya Tuhan buka hati kita semua, Tuhan buka hati adik-adik agar mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau buka hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengerti pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan, beri hamba kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan, beri kata-kata yang dapat dimengerti oleh adik-adik ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, melalui pesan firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus, ada sesuatu yang menguatkan iman adik-adik, ada sesuatu yang bekerja dalam hidup adik-adik melalui firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan senantiasa menguatkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan senantiasa selalu memberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video tentang banjir. Ya adik-adik, pada bulan Februari kemarin Cikarang dikepung banjir. Mungkin ada sebagian adik-adik di sini yang mengalaminya. Kak Rini nggak tahu, tapi kalau adik-adik mengalami kebanjiran, rumah adik-adik kemasukan air, banjir, atau mungkin teman-teman adik-adik, atau mungkin saudara, keluarga adik-adik, apa yang adik-adik lakukan saat itu? Oh iya, kakak-kakak sekolah minggu ada yang mengalami kebanjiran adik-adik. Nah, yang mereka lakukan ketika dikepung air, dikepung banjir, berdoa sama Tuhan. Adik-adik, masuk ke firman hari ini, kita buka di Alkitab kita di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai selesai, yaitu sampai ayat 36. Adik-adik baca semuanya, baca sungguh-sungguh setelah dengar firman. Hari ini Kak Rini akan ceritakan tentang kisah Raja Yosafat. Judul perikopnya adalah Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Raja Yosafat. Raja Yosafat itu siapa adik-adik? Raja Yosafat adalah seorang raja dari bangsa Yehuda. Nama papanya adalah Raja Asa, nama ibunya adalah Azubah. Raja Yosafat menjadi raja itu ketika umur 35 tahun. 35 tahun mungkin kira-kira ada yang papanya adik-adik umur segitu ya. Atau omnya, ya kira-kira umur segitu. Raja Yosafat menjadi raja dan memerintah selama 25 tahun. Raja Yosafat ini seperti apa sih Kak Rini? Raja Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Allah. Gimana Kak? Maksudnya ya, Raja Yosafat membawa bangsanya, membawa Yehuda menjauhkan dari berhala, menjauhkan dari persembahan-persembahan kepada berhala, pengorbanan, doa-doa kepada berhala. Karena apa? Karena Raja Yosafat takut akan Tuhan dan hidupnya bersekutu dengan Allah. Nah adik-adik, suatu ketika Raja Yosafat mendengar sebuah kabar bahwa kerajaan Yehuda dikepung oleh musuh. Mereka sudah dikepung oleh bangsa Moab, bangsa Amon, dan itu jumlahnya besar banget adik-adik. Banyak banget sampai Raja Yosafat merasa takut. Karena secara perhitungan manusia, jumlah pasukan Moab dan Amon yang mengepung kerajaan Yehuda ini banyak sekali adik-adik. Dan kalau mereka
dengan maksimal bertempur, mereka memakai senjata melawan musuh-musuh ini, mereka bisa kalah kalau menjalani pertempuran dengan musuh-musuhnya ini. Makanya Raja Yosafat merasa takut, dia takut. Bagaimana rakyatku? Bagaimana kerajaan ini? Bagaimana kalau sampai nanti terkepung, diserang, bisa porak-poranda kerajaan itu adik-adik. Bisa tinggal puing-puing aja, karena pasti kalah. Nah, yang dilakukan Raja Yosafat saat itu apa? Dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Berdoa, sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya berharap sama Tuhan. Kemudian, Raja Yosafat mengajak seluruh rakyat, seluruh penduduk Yehuda, semuanya berkumpul untuk apa? Untuk berdoa sama Tuhan. Untuk nggak cuma berdoa doang, untuk berpuasa. Kenapa? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya adik-adik, sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Amin? Itu Raja Yosafat tahu benar. Dan karena Raja Yosafat hidupnya intim dengan Tuhan, Raja Yosafat tahu kepada siapa dia harus meminta tolong. Raja Yosafat meminta tolong kepada Tuhan dan mengajak seluruh penduduknya berdoa dan berpuasa. Dan di tengah-tengah doa mereka, ketika mereka berkumpul, ada satu orang bernama Yahaziel. Saat itu dia dipenuhi dengan roh, mengalami kepenuhan roh. Dan Tuhan memakai Yahaziel untuk berfirman, untuk menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh penduduk Yehuda dan Raja Yosafat. Pesannya apa? Kita bisa baca di ayat 15 ya adik-adik. Kak Rini akan bacakan, ini yang Tuhan sampaikan kepada seluruh penduduk Yehuda dan Raja Yosafat. Di ayat 15, 2 Tawarikh 20 ayat 15 sampai 17. Kak Rini akan bacakan. Demikian firman Tuhan ya. Dan berseru, ini Yahaziel. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin adik-adik. Apa yang Tuhan firmankan kepada mereka? Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, ketika mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Tuhan berfirman, janganlah kamu takut dan terkejut. Janganlah kamu khawatir. Karena apa? Pertolongan Tuhan akan selalu membelamu. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan nggak mungkin bisa menang, atau mungkin nggak mungkin bisa bertahan, atau bahkan nggak mungkin bisa tinggal hidup-hidup. Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan melawan musuhmu. Nah, setelah mendengar firman Tuhan itu, Raja Yosafat, dia mengangkat orang-orang yang dia pilih secara khusus untuk apa? Untuk berperang? Untuk melawan pasukan yang besar itu? Enggak. Raja Yosafat secara khusus memilih orang-orang untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Untuk berseru-seru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, lagu-lagu inilah, orang-orang yang dipilih Raja Yosafat inilah, mereka menyanyi bersorak-sorai, bahkan mereka bisa bersyukur dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang sukar, mereka tetap menyanyi-nyanyi.
Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia ulang-ulangi, nyanyi itu bahwa Tuhan selalu mengasihi, Tuhan itu baik. Sambil mereka turun, berperang, pakai senjata, berpasukan bersenjata keluar dari gerbang kota, mereka mengiringi dengan lagu-lagu pujian, dengan nyanyi-nyanyian bagi Tuhan. Dan adik-adik, apa yang terjadi ketika kerajaan Yehuda, seluruh rakyat Yehuda, ketika Raja Yosafat menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan, mereka mengagung-agungkan nama Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan, saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan membuat musuh-musuh kerajaan Yehuda ini tadi, musuh-musuh Raja Yosafat, mereka jadi saling menyerang. Padahal tadinya dari awal mereka berangkat untuk menyerang Raja Yosafat. Tetapi ketika kerajaan Yehuda menyanyikan pujian bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, musuh mereka Tuhan buat porak-poranda. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain sampai semuanya tewas. Musuh-musuh Raja Yosafat tewas tanpa Raja Yosafat dan pasukannya harus berperang. Tanpa Raja Yosafat dan pasukannya harus mati-matian menyerang mereka dengan penuh tenaga, dengan penuh lelah, dengan penuh tetes darah penghabisan, enggak. Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang membela mereka. Seluruh pasukan Yehuda mendapati mereka sesuai yang difirmankan Tuhan tadi, akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Mereka sudah melihat, musuh-musuh tadi yang banyak banget tadi, bangsa Moab, bangsa Amon yang banyak banget yang tadinya mengepung kerajaan Yehuda, semuanya udah tewas, semuanya udah pada terkapar, semuanya kalah. Mereka kagum, wah, jadi ini yang dilakukan Tuhan, luar biasa. Raja Yosafat dan pasukannya mengalami kemenangan. Oleh karena apa? Tuhan sendirilah yang berperang. Tuhan sendirilah yang membela mereka. Bahkan gak cuman menang secara pertempuran doang. Musuh-musuh tadi mereka membawa banyak harta, adik-adik. Mereka membawa banyak hasil jarahan mereka. Karena musuh-musuhnya udah tewas semuanya, pasukan-pasukan Raja Yosafat melihat, wah, bahkan ada banyak-banyak harta yang bisa dijarah dibawa pulang, dan mereka kembali pulang ke Yehuda, kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa kemenangan, membawa hasil jarahan, dan itu luar biasa. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, dari firman hari ini, apa yang adik-adik dapat? Yang pertama adik-adik, kesulitan apapun yang adik-adik alami saat ini, keadaan kita saat ini, mungkin adik-adik sudah bosan di rumah karena banyak isu virus corona, banyak penyakit, banyak sakit, adik-adik sampai ada yang sampai putus sekolah, ada yang mama papanya, ada yang berhenti bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang kesulitan ekonomi, ada yang bergumul tentang kesehatan, dan yang lainnya, masalah apapun, kesulitan apapun yang adik-adik alami, doa-doa adik-adik ketika adik-adik menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, seperti Raja Yosafat, menyerahkan seluruhnya, percaya Tuhan akan bela. Dan tanpa adik-adik sadari, ketika adik-adik memuji-muji nama Tuhan, ketika adik-adik mengagungkan nama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Seperti tadi, kerajaan Yehuda, ketika mereka memuji-mujikan nama Tuhan, mereka memuji nama Tuhan bukan dalam keadaan yang baik adik-adik. Dalam keadaan rasanya hidup dan mati sudah ada di ujung tanduk, karena dikepung banyak sekali musuh. Tapi mereka masih bisa menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Ketika mereka masih menyanyikan lagu pujian, mengagungkan Tuhan dalam segala keadaan mereka yang buruk sekalipun, ada kuasa Tuhan yang bekerja.
Adik-adik, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu ya sepenuhnya mengandalkan Tuhan tanpa kita harus, aku sudah memuji nih, kira-kira nanti pasti Tuhan kasih pertolongannya dalam rupa kayaknya ada orang dateng deh membantu gitu. Ya itu bagian Tuhan. Pertolongan Tuhan seperti apa, itu bagian Tuhan. Bagian kita, bagian adik-adik adalah percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup benar, hidup takut akan Tuhan seperti Raja Yosafat. Raja Yosafat menjauhkan seluruh rakyatnya dari Baal, dari berhala-berhala. Mau bayar harga. Adik-adik, sekarang janji ya sama Tuhan. Jauhkan berhala. Berhalanya itu kalau zaman sekarang bisa berupa game. Ketika siapa di sini yang ketika lagi sekolah online itu fokus bener-bener belajar sama Miss dan Mister sama Bu Guru, Pak Guru, tanpa buka aplikasi lain, tanpa main game, tanpa lihat video, jujur, berintegritas, nggak terikat sama game, itu good. Bagus. Orang tua adik-adik kasih kepercayaan gadget buat belajar. Oke adik-adik. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah mengandalkan Tuhan seutuhnya, percaya sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala perkara dapat Tuhan tanggung. Segala masalah kita, Tuhan pasti punya solusinya. Yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan dan hidup benar. Yang ketiga, adik-adik, kalau sudah dekat sama Tuhan, kalau sudah rajin berdoa, kalau adik-adik sudah intim dengan Tuhan, ajak keluarga, ajak teman-teman, seperti Raja Yosafat, mengajak seluruh rakyatnya untuk berdoa. Mengajak semua orang untuk sama-sama menyembah Tuhan. Jadi kalau adik-adik sedang berdoa, kakak atau adik malah main game, diajak berdoa bareng. Kayak Raja Yosafat, ngajak orang lain buat berdoa, buat berpuasa, dan buat memuji Tuhan. Oke adik-adik, nah demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga memberkati adik-adik dan menjadi renungan bagi adik-adik, menguatkan iman adik-adik semua. Mari adik-adik kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Raja Yosafat yang hidup melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh menjadi contoh bagi kami semua Tuhan, untuk semakin intim dengan Tuhan, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membela kami, Engkaulah yang selalu membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu membela, Allah yang selalu turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah berhenti bekerja, firman-Mu tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan selalu hidup, tumbuh, berakar, dan berbuah dalam hati kami semua yang mendengarnya. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 21c. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, 2 Tawarik 20 ayat 21c. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan,
bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Demikian ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah online minggu depan masih 3 kali ibadah. Jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, pemenang aktivitas minggu lalu, 10 firman Tuhan adalah sebagai berikut. Pengumuman yang ketiga, adik-adik yang butuh dukungan doa, bisa menghubungi kakak-kakak koordinator tiap ibadah. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini kita akan membuat perahu. Bagaimana cara membuat ini? Kita lihat video tutorial berikut ini. Kita mau berdoa, siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah online Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersatu hati, mengangkat tangan kami, berdoa untuk Indonesia Tuhan, bangsa kami tercinta. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Karena kami yakin dan percaya, hatimu, matamu tertuju atas bangsa kami. Tuhan yang pulihkan negeri kami Tuhan dari segala situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin kami Tuhan di pemerintahan, Bapak Presiden kami dan wakilnya. Tuhan yang memberkati dari pemerintahan pusat sampai daerah, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, biarlah apapun yang menjadi kebijakan mereka itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan atas setiap mereka, biarlah mereka bisa bekerja dengan jujur dan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyocoro Harjo Tuhan, beserta wakil-wakilnya.
Bahkan gembala kami di tempat ini, Rayon 8, Tuhan berkati Bapak Wiweko Mulyono Tuhan, beserta wakil-wakilnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, apapun yang menjadi perintah-Mu Tuhan, Tuhan sampaikan kepada mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka lebih lagi, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak gembala kami, kakak rohani kami di tempat ini. Berkati Tuhan, Kak Yafet beserta wakilnya Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan. Tuhan berkati lebih lagi, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Tuhan sampaikan kepada kakak kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak koordinator kami Tuhan, dari ibadah 1 sampai 6, Mandarin, bahkan City Light Tuhan yang memberkati kakak kami, biarlah kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kakak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik, bahkan orang tua, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan, keselamatan, bahkan kesehatan juga Tuhan berikan untuk setiap adik-adik Tuhan. Bahkan kami akan percaya ada pemulihan dalam setiap keluarga. Tuhan yang memberkati hubungan orang tua dengan anak, Tuhan yang memberikan keharmonisan itu dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah online kami ke depannya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Nya Kak Yafet. Shalom dan dikasih Tuhan. Bagaimana dengan pewartaan firman Tuhan hari ini? Tentu adik-adik diberkati Tuhan. Kalian sudah merdeka dan hidup menuju kepada kekekalan. Luar biasa. Mari sebelum kita tutup acara ini, angkatlah tanganmu, biarlah kau terima berkat dari Allah Bapa di surga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkan hikmat kepintaran kepadamu, diberkatilah kiranya studi belajarmu, diberkatilah kiranya pelayananmu, diberkatilah juga papa mamamu, ekonomi, kesehatan papa mamamu diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini kita kembali berjumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin.